Subhanahu wa ta'ala yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya, baik daripada kesehatan, baik daripada umur yang panjang, yang alhamdulillahnya dengan kesempatan yang Allah berikan, sama-sama kita masih bisa menjalankan istiqomah di Majlis Ta'lim ini. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari Majlis Ta'lim ini kecuali dalam keadaan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana mudah-mudahan kita semuanya termasuk daripada bagian umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa kita mulai dengan pembacaan daripada doa untuk taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hassa ala tamasuki bi kitabillah wasunati rasulihi wad du'a ilal huda wad dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum kita mulai, pertama-tama saya mengatakan minal aidin wal faizin ya, karena baru ketemu lagi setelah Lebaran ya, Ya, mudah-mudahan kesalahan saya baik yang disengaja maupun tidak disengaja bisa dimaafkan lah ya. Kalaupun tidak dimaafkan, biarlah Allah yang membalas. Ya, kalau misalnya nggak dimaafin ya gimana? Saya nggak maksa gitu, nggak apa-apa. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi. Mohon maaf baru bisa berjumpa, baru bisa ketemu ya. Mungkin kita tidak akan mengkaji kitab ya pada hari ini, karena ini mungkin baru pertemuan pertama. Jadi saya hanya sekedar ini aja ya, sekedar apa ya? Menerangkan. Sambutan. Ada gelap ya? Kalau yang diterangin itu kan gelap. Kalau nggak gelap ngapain diterangin? Ya, gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita sudah hampir memasuki daripada bulan Dzulhijjah ya. Yang alhamdulillah ya, para jamaah yang Indonesia, saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita, atau mungkin kerabat kita yang lainnya, alhamdulillah yang sesama muslim sedang melaksanakan ibadah, yaitu adalah ibadah haji. Mudah-mudahan kita semua bisa menyusul mereka, dan mudah-mudahan mereka semuanya bisa disehatkan, bisa dilancarkan, dan bisa menjadi haji yang mabrur. Amin. Ada 10 hal yang dimana 10 hal ini menurut sebagian ulama yakni adalah 10 hal yang mana ketika dilakukan maka Allah akan membenci daripada hal tersebut, membenci daripada orang-orang tersebut. Tentunya kita sebagai manusia pasti menginginkan
cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Karena waman dan barang siapa ya mendapatkan daripada cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut apapun yang dia mau akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, itu nggak perlu lagi repot-repot yang namanya berdoa, nggak perlu lagi repot-repot yang namanya pengen ini, pengen itu, atau apapun segala macamnya. Yang kita lakukan hanya cukup membiaskan di dalam hati kita atau meniatkan di dalam hati kita, dan pasti langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jangan sampai kita menjadi orang yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'dul hukama, mengatakan daripada sebagian para alim ulama, asyratu hisolin, ada 10 hal yagbiduha Allah Subhanahu wa ta'ala ala asyrati anfusin, di mana 10 hal ini akan menjadikan seseorang itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kita pengennya dicintai sama Allah atau dibenci sama Allah? Tapi layak nggak kita dicintai sama Allah? Belum. Kira-kira layak nggak kita dicintai sama Allah? Belum layak. Hah? Pengennya dicintai, tapi kitanya tidak menyiapkan diri kita agar menjadi layak untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, orang yang dibenci sama Allah adalah al-bahilu minal agniya, yaitu adalah bahil. Bahil itu apa? Kikir atau pelit. Ya. Allah itu benci sama sifat pelit. Tapi Allah lebih benci lagi sama orang yang pelit, yang gimana? Minal agniya, yaitu orang yang kaya tapi juga pelit. Udah mah sifat pelitnya dibenci sama Allah, udah gitu dianya kaya tapi pelit. Ada nggak di sini yang kaya tapi pelit? Gak ada. Berarti apa? Enggak, maksudnya nggak ada tuh miskin semua apa ahli sedekah semua? Maksudnya nggak ada tuh. Ahli sedekah semua. Oh gitu. Ya. Berarti maksudnya nggak ada itu bukan nggak ada kayanya tapi nggak ada pelitnya ya? Oh nggak ada pelitnya. Kirain nggak ada tuh nggak ada kayanya tuh maksudnya miskin semua gitu. Beda ya. Al-bahilu minal adniya, yaitu sifat pelit, kikir bagi orang-orang yang memiliki harta, memiliki daripada yang namanya harta yang berlimpah. Lalu apa lawan dari kata-kata al-bahir? Yaitu adalah al-as-samih, yaitu adalah dermawan, saling memberi. Maka kebalikannya, ketika seseorang pengen mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka munculkan di dalam diri kita, di dalam hati kita, untuk apa? Untuk bisa menjadi orang yang dermawan. Dermawan itu nggak cuma sekedar mentang-mentang dengan harta, tapi juga dengan membantu, meringankan kesusahan orang lain, atau bahkan senyum aja ya, senyum itu bisa yang namanya menjadi kedermawanan. Ya. Bahkan kalau misalkan kita lihat ya, orang tuh kadang misalkan ada orang ya, itu dia tuh lagi kerjaannya lagi susah, uangnya nggak ada, udah gitu di jalan ketemu orang marah-marah. Bayangkan dia itu bisa jadi menjadi lebih baik seandainya orang-orang di sekitarnya itu memberikan senyuman, atau memberikan daripada yang namanya dorongan, memberikan yang namanya support system. Tapi bayangkan kalau misalkan kita ketemu orang aja merengut, ketemu orang nggak pernah senyum, akhirnya yang terjadi justru orang-orang seperti itu yang tadinya bisa menjadi semangat, bisa menjadi titik balik untuk bangkit, malah menjadi orang yang pengen bunuh diri. Tuh. Jadi lakukan hal-hal yang sederhana saja. Cukup kita berikan senyuman, kita bantu orang. Itu sudah termasuk dermawan. Karena yang namanya as-samih, mendermawankan itu bukan cuma sekedar harta. Kalau misalkan harta menjadi yang namanya, pernah ya ada di dalam hadis itu, di mana ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditentang sama para sahabat. Jadi kata Nabi, orang yang ahli sodakoh
ya orang yang ahli sedekah itu adalah termasuk orang-orang yang nantinya tidak bakal masuk ke dalam api neraka. Lalu orang-orang para sahabat tuh nentang, ya nentangnya itu gimana? Nentangnya, wahai Nabi, kalau misalkan yang masuk surganya itu orang-orang yang ahli sedekah, bagaimana dengan kami? Maksudnya tuh orang-orang miskin yang nggak punya uang apa sama sekali segala macamnya. Akhirnya Nabi pun menjawab, maka bersedekah itu bukan cuma tentang masalah uang, tapi dengan membantu meringankan orang lain, membantu orang lain dengan cukup dengan senyum saja atau bahasa muka ila ahika as-sedekah. Bahkan senyum saja itu bisa menandakan bahwa kita itu sedang dermawan, kita itu membantu orang lain. Yang kedua, yakni al-bahilu minal agniya, yaitu adalah pelitnya bagi orang-orang yang kaya. Yang kedua adalah al-kibru minal fuqara, sombongnya orang yang miskin, sombongnya orang yang fakir. Ingat ya, sombongnya orang yang fakir. Ada nggak orang yang miskin terus dia juga sombong? Ada nggak? Ada. Siapa? Diri kita. Siapa? Sebut aja nggak apa-apa, ngomong aja kita jadi kita aja jadi. Orang jauh. Orang jauh. Nggak ada di sini. Pulang itu tuh. Nggak masalah. Jauh kampungnya. Tapi nggak ada di sini kali. Lembang kali. Udah. Seberang Palembang. Udah fakir, udah miskin, terus orang itu sombong. Kira-kira kalau orang miskin atau orang fakir yang disombongin apa ya? Nggak tahu. Makanya salah satu hal yang tidak disukai sama Allah, bukan dibenci ya, tapi tidak disukai sama Allah adalah tatba'ul ala rizki, menolak daripada rezeki. Mohon maaf, rezeki itu sebaiknya jangan ditolak, ya sebaiknya jangan ditolak. Tapi kalau misalkan memungkinkan untuk ditolak nggak apa-apa. Tapi kalau tidak memungkinkan jangan ditolak, karena rezeki itu tidak baik untuk yang namanya ditolak. Orang fakir yang sombong itu dibenci sama Allah. Lawan katanya sombong apa? Rendah hati, ya. Atau mungkin bisa dikatakan qanaah, ya. Qanaah. Ada qanaah, ada tawakal. Kalau qanaah itu artinya adalah merasa cukup, ya. Qanaah itu tidak menginginkan, maksudnya apa yang dikasih sama Allah ya udah terima semuanya, itu adalah rasa syukur. Kalau tawakal itu artinya adalah berserah diri. Kalau tawadu itu beda lagi. Tawadu itu tentang masalah hati, ya, itu tentang masalah hati, ya. Kalau misalkan qanaah artinya adalah merasa cukup. Dikasih cuman air putih, ya udah cukup. Dikasih makanannya cuman pakai nasi, ya udah merasa cukup. Itu jadi qanaah. Jadi orang-orang fakir itu adalah orang-orang yang dengan orang-orang miskin itu adalah yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini, di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, Allahu yuhibbul fuqara. Allah itu mencintai orang-orang yang fakir, ya orang-orang yang miskin, ya fakir miskin sama segala. Tapi yang makna fakir di sini yang apa? Walahu sabr. Yang dimana orang tersebut memiliki sifat sabar. Kalau fakirnya doang tapi nggak ada sabarnya, maka orang-orang ini itu adalah orang-orang yang dibenci sama Allah. Orang-orang yang udah dikasih takdir yang mungkin tidak memiliki ekonomi yang mumpuni, udah gitu orangnya sombong, udah gitu orang yang nggak sabar, terus mau mencari apa lagi? Tapi bayangkan ketika orang fakir itu memiliki daripada sifat yang sabar, maka orang tersebut itu apa katanya? Jalsahu Allahu yaumal qiyamah. Maka orang-orang yang fakir tersebut, orang-orang fakir dan sabar, ya, orang-orang fakir dan sabar itu nanti di hari kiamat bakal bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'a Sabirin. Allah bersama Orang-orang yang sabar. Bersama sobirin, ya. Tahu sobirin? Jadi ada yang suaminya namanya sobirin? Gak ada. Jadi kalau kita mau sama Allah berarti harus Sobirin. Orang yang sabar. Kalau sabar kan ada batasnya tuh, gimana tuh? Sabar itu aslinya nggak ada batasnya. Yang ada batasnya kita. Ya, kita manusia itu kadang ada batasannya. Tapi yang namanya sabar itu aslinya nggak ada batasannya.
Karena aku suka ngomong gitu kan. Sabar kata ada batasnya gitu. Karena suka orang berucap seperti itu, sering ngedenger. Iya. Sabar itu ada batas-batas. Sebenarnya memang nggak ada batasnya kan. Aslinya sabar itu nggak ada batasannya. Ada yang namanya sabar, ada yang namanya syukur. Syukur itu kita kita tuh harus memiliki alasan. Begitu pula dengan yang namanya kesabaran. Sabar juga ada yang namanya butuh yang namanya alasannya. Sabar, kalau sabarnya hanya berdasarkan diri kita, maka ada batasannya tergantung daripada diri kita. Walakin kalau misalkan sabarnya lillahi ta'ala, maka sabar itu gak bakal ada batasan. Ya. Kalau misalkan sabarnya itu hanya untuk Allah, niatkannya untuk Allah, itu gak ada batasannya. Yang ada batasannya adalah diri kita, nafsu kita. Gitu. Jadi kalau misalkan sabar ada batasnya, yang ngebatasin itu diri kita. Sabarnya mah nggak ada batasannya, ya seperti itu. Jadi kalau misalkan pengen dicintai sama Allah, maka kalaupun jadi orang fakir, jadilah orang yang qanaah, orang yang menerima apa adanya, apa yang telah dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan di dalam kitab Nasoihul Diniyah itu dikatakan al-faqiru, orang yang fakir itu alladzi lam yujad bihi, di mana orang tersebut itu tidak menemukan keberuntungan, di mana dikarenakan la sabrulahu, tidak ada kesabaran di dalamnya, wala ma'rifatu anillahi ta'ala, karena dia itu tidak sabar dan dia itu tidak mengenal siapa Tuhannya, tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia memiliki sifat sabar, niscaya orang yang fakir ini adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi itu meskipun punya fasilitas yang banyak, meskipun punya privilege itu apa? Punya kenalan apa-apa juga banyak, bisa biar jadi orang-orang yang kaya bahkan, tapi Nabi itu lebih memilih untuk menjadi orang yang sederhana. Ya, karena memang seperti itu. Biar Nabi bisa bersama dengan diri kita. Yang ketiga, watamau minal ulama, yaitu toma itu apa? Rakus. Sifat rakus bagi para ulama. Ulama yang rakus adalah ulama yang dibenci sama Allah. Ulama adalah seseorang yang dicintai sama Allah. Tetapi kalau ulamanya rakus, ulamanya pengen ini, pengen itu, ngedukung ini, ngedukung itu dengan kepentingan dirinya sendiri, maka ulama tersebut adalah ulama yang dibenci sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nggak zaman sekarang ulama yang rakus? Banyak. Siapa? Masa udah ada ulama yang rakus? Emang ada? Banyak di luar sana. Terus yang keempat, berarti yang ketiga, berarti ulama yang dicintai sama Allah adalah ulama yang tidak rakus. Lawan kata rakus apa? Lawan kata rakus apa? Maruk. Lawan kata? Lawan katanya kan rakus. Lawan katanya apa? Apa? Masa nggak tahu? Dia punya anak, diajarin anaknya, diajarin enggak? Apa dibiarin aja? Biarin aja, nanti juga hidup. Sendiri gitu ya. Diajarin. Yang keempat, wakilatul haya minan nisa, dan sedikitnya rasa malu bagi seorang perempuan. Ya, mahkotanya seorang perempuan adalah sifat Haya. malu. Ya, sifat malu. Apabila seseorang perempuan itu tidak memiliki sifat malu, maka hilanglah setengah daripada yang namanya kehormatan perempuan tersebut. Maka dengan sifat malu, kita itu, bukan kita ya, kalian. Kalau kan perempuan. Maksudnya para perempuan gitu, maksudnya para perempuan haruslah menenangkan di dalam dirinya itu memiliki sifat yang malu. Sifat yang malu itu yang seperti apa sih? Sifat yang malu itu adalah sifat di mana dirinya itu menjaga diri daripada segala fitnah, menjaga diri daripada segala sesuatu yang kondisinya memungkinkan untuk membahayakan dirinya maupun kehormatan daripada keluarganya. Itu adalah sifat malu.
Ya makanya yang pernah saya sering ulang itu tentang masalah yang namanya senyum itu adalah Sedekah. tapi senyumnya almar'atul ukhra, perempuan lain-lain, ila rijalul ukhra, kepada perempuan, kepada laki-laki lain, itu tidak dibenarkan secara syar'i. Senyum itu buat suami aja, ya. Senyum itu buat ya kerabat atau misalkan yang sesama mahram atau keluarga. Tapi kalau ke laki-laki lain, bagi perempuan yang sudah menikah maupun yang belum menikah, itu bukanlah sesuatu yang dibenarkan secara syar'i. Maka kita itu harus menanamkan rasa malu di dalam diri Kita. Tidak boleh gampang inilah itulah apa segala macamnya, harus punya rasa malu, tanamkan di dalam diri kita. Maka orang perempuan yang sifat malunya itu sedikit, itu adalah perempuan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan ya ibu-ibu, biar biar kita tuh menjadi perempuan yang mana perempuannya itu adalah perempuan yang benar-benar dicintai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbanyaknya rasa sifat malunya. Terus yang kelima ya benar ya? Ya. Yang kelima, wal hubbu dunya minas suyuhi. Dan cinta dunia bagi suyuh. Suyuh itu apa? Orang-orang yang sudah udah tua, udah mulai pikun, udah mulai beruban, udah punya cucu banyak, tapi masih aja mikirin yang namanya dunia. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira di sini udah pada tua apa belum? Setengah tua. Jangan sampai ya entah yang sudah merasa tua apa yang belum gitu ya. Di masa-masa tua kita tuh hubud dunia gitu, maksudnya masih aja mikirin tentang masalah dunia, tidak memikirkan daripada yang namanya akhirat. Justru yang paling baik adalah kita pikirkan bekal kita untuk yang namanya di akhirat. Apalagi bekal untuk memasuki daripada yang namanya alam kubur. Ketika seseorang itu sudah sukses di alam kuburnya, maka orang tersebut insya Allah sukses di akhirat. Amin ya robbal alamin. Terus yang keenam, cepat aja udah setengah lewatnya. Yang keenam, wal kasalu minasyuban. Itu rasa malesnya orang yang masih muda ya. Masih muda tapi sifatnya males-malesan, tidur-tiduran, gak pernah ada giat buat ibadah, gak ada giat buat kerja, gak ada giat buat ngapa-ngapain. Itu orang muda yang seperti itu adalah orang muda yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau misalkan tadi yang merasa ibu-ibu ini masih pada muda, masih pada segala macamnya, maka hilangkan daripada yang namanya sifat malas. Karena kalau misalkan masih muda aja masih sifat malasnya, apalagi tuanya Udah malehoy. Mudanya males, tuanya hubud dunia. Wah itu udah auto masuk neraka. Maksudnya udah dibenci sama Allah, dibencinya benar-benar dibenci gitu. Ya. Terus yang keberapa? 7. Wal jawru minas sultan. Yaitu sifat sultan itu pemimpin ya. Yang pemimpin. Yaitu zolimnya bagi orang-orang yang pemimpin, yang menjadi pimpinan, sifat zolim. Oh, rupiah naik, rupiah melemah, dolar makin kuat, rupiah melemah. Ya nggak masalah, orang-orang di desa nggak pakai dolar, ya udah, jadi nggak ada masalahnya. Kalau pemimpin yang memiliki sifat-sifat yang dolim, yang tidak peduli kepada rakyatnya, ini adalah pemimpin yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ulama mengatakan bahwasanya pemimpin yang dolim tempatnya adalah min asfalinar, yaitu tempatnya adalah di bawahnya api neraka. Jadi di bawah neraka itu di bawahnya lagi. Jadi pemimpin itu neraka itu yang paling dalam adalah tempatnya orang-orang yang kafir, ya, dan orang-orang yang munafik. Dan di bawahnya lagi itu adalah orang-orang pemimpin yang dolim, yang cuma ingat dirinya sendiri, tapi nggak pernah ingat daripada yang namanya rakyatnya.
orang-orang tersebut itulah adalah ditempatkan di api neraka yang paling Bawah, rak. ya. Terus yang keberapa tadi? 8. Yang ke-8 adalah wal jabanu minal ghuzzah, yaitu orang yang perang tapi sifatnya penakut. Dia ikut perang tapi sifatnya penakut. Jadi perangnya tuh nggak benar-benar perang gitu, nggak benar-benar jihad, nggak benar-benar berantem. Dia tuh apa namanya, masih takut inilah, takut itu, nggak pernah berani berperang, masih suka disogok, masih takut apa-apain. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ke-9, wal ujbu minaz zuhad. Dan sombongnya orang ujub tuh percaya diri, bukan percaya diri, apa? Sombong bahasa. Ya. Sombongnya orang-orang yang zuhud. Orang zuhud itu apa? Orang zuhud itu adalah orang-orang yang dirinya itu ketika ketika melakukan kebaikan itu memiliki sifat sombong. Ya, ketika memiliki dia tuh nggak cinta sama dunia, tapi sombong, ngerasa paling tinggi, ngerasa paling bagus di hadapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang terakhir, yang ke-10, wariya'u minal ubad. Dan sifat riya bagi orang yang ahli ibadah. Ibadahnya pengen dilihat orang lain, sholatnya pengen dilihat orang lain, puasanya pengen dilihat orang lain. Itu aja ya, cukup ya 10 ya. Karena udah setengah 6 mepet ya. Terakhir, di ibu-ibu di sini pengen berangkat haji apa enggak? Pengen berangkat haji tuh pengen ibadah hajinya atau pengen berangkat ke Mekahnya? Yakin pengen ininya? Yakin. Kalau berangkat haji tapi pas pulang nggak dipanggil ibu haji,